kapan dan di mana Gus Soleh pertama kali dan kenal Mama Hana? Dan apa kesan Gus Soleh terhadap Mama Hana? Ya, pertama kali saya Gus Soleh Marzuki berjumpa dengan Mama Hana Yayasan Pondok Kasih di saat acaranya Bapak almarhum Bapak Marsusi di Gedung Kebudayaan Jawa Timur, yang mana kami di sana menampilkan acara bersama para santri, dan di acara tersebut kami melanturkan puisi dalam 3 bahasa, salah satunya dalam bahasa Inggris. Nah, di situ Mama Hana terkesan kok ada santri bisa bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kami berkenalan lebih dekat. Kami dikasih alamat, disuruh silaturahim, dan kami bersilaturahim ke tempatnya Mama Hana di Yayasan Pondok Kasih tersebut. Dari perkenalan tersebutlah akhirnya kita ada satu visi dan misi, yaitu Mama Hana dengan Yayasan Pondok Kasihnya itu sangat interest terhadap dukungan, bantuan atau pengentasan kepada fakir miskin. Dan di pesantrennya Gus ini adalah pesantren duafa, yang mana di situ adalah anak-anak miskin kota atau santri-santri miskin kota yang Gus asuh dengan dukungan dari para donatur dan juga orang tuanya semampunya. Nah, disitulah kami berkelanjutan bekerja sama dengan Mama Hana, dan Mama Hana sering berkunjung di Pondok Pesantren Nurul Islam, terlebih-lebih sering bakti sosial di masyarakat miskin di pinggir rel kereta api Kerembangan dekat di pesantrennya Gus Soleh. Oke, mungkin sebelumnya mundur sedikit Gus Soleh. Ya. Sebelumnya latar belakang Gus Soleh itu seperti apa dan bagaimana pandangan Gus Soleh pada saat melihat orang-orang yang mungkin beragama Nasrani seperti itu? Ya, kami lahir dari masyarakat Madura yang sangat fanatik, terlebih-lebih abi dan umi kami. Nah, karena memang rakyat atau masyarakat Indonesia, khususnya non-muslim, khususnya Kristen dan Katolik, ini mendapat dosa warisan dari sebab akibat yang telah dilakukan oleh penjajahan Belanda, yang mana dimotori oleh Snok Gonzel, di mana Islam dan Kristen itu didivided et impera. Kristen diangkat, Islam itu dihinjak. Sehingga masyarakat pribumi di Indonesia khususnya, dan terlebih-lebih masyarakat yang masih di pinggiran, ini sangat musuh sekali kepada warga, kepada masyarakat Kristen khususnya. Karena kalau dekat orang Kristen ini dulu, keliru sedikit sudah gampang sekali ditangkap oleh Belanda. Itu kata abi dan umi kami. Apalagi dengan adanya gereja, wah itu sangat miris, sangat takut sekali. Karena kurang ajarnya daripada penjajahan Belanda dulu, gereja ini dijadikan tempat intelijennya daripada orang-orang Belanda, dan juga tempat rekrutmennya. Bahkan yang lebih miris lagi, sekolah itu kalau tidak dibaptis, ya, kalau tidak mau dibaptis, jangan pernah berharap bisa sekolah lebih dari SR, kan gitu. Kayak abi dan umi itu ya, karena fanatik terhadap agamanya dan tidak mau dibaptis, ya sekolahnya hanya di SR. Kecuali kayak Bung Karno, Bung Hatta, itu memang para aktivis-aktivis lah yang bisa sekolah lebih dari SR. Sebab apa? Kalau mau sekolah di atas SR, ya harus masuk Kristen. Sehingga sampai detik ini, istilah Kristenisasi itu masih ditakuti oleh rakyat Indonesia. Nah, dengan ketemu Yayasan Pondok Kasih, Gus sampaikan permasalahan ini, dan Mama Hana bisa memahami. Sehingga dengan hal tersebut, ya, yang mana awalnya kami masyarakat Madura ini sangat istilahnya bisa dikatakan ya benci atau musuh terhadap orang Kristen, dengan kita ketemu dengan Yayasan Pondok Kasih, dengan Mama Hana, yang mana benar-benar mengamalkan nilai kasih yang diajarkan di dalam Injil. Sehingga di sini apa yang menjadi image kami sebelumnya yang membenci kepada orang Kristen, bahwa Kristen boloi wong londo, Kristen iku apa?
senang sekali melaporkan orang-orang pribumi yang hendak atau dikit-dikit dibilang mau memberontak kan begitu. Nah, dan masalah ini belum terhapus di masyarakat pinggiran karena kurangnya wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu tersentuh hanya pada kelompok-kelompok kiai elit. Tapi pada kelompok-kelompok kiai pinggiran kayak di Tapal Kuda, Madura ya, di daerah Banten, di daerah Aceh, di daerah Sumatera Utara, itu masih punya image semacam itu. Nah, apa yang menjadi unek-unek kami ini gue sampaikan dan Mama terima. Ya, sehingga kami bersama utusannya Yayasan Pondok Kasih yang mana ditugaskan khusus oleh Mama untuk bekerja sama dengan Gus, yaitu Pendeta Edi Sunarko. Saking seringnya Bapak Pendeta Edi Sunarko ini keluar masuk pesantren untuk melakukan kerjasama lintas agama dengan pesantren-pesantren, sampai banyak yang manggil Gus Edi kan gitu, Ustadz Edi, padahal Pendeta Edi Sunarko. Dan ada cerita yang lucu dan menarik. Waktu ya tempatnya Yayasan Pondok Kasih yang diberikan bantuan atau pinjaman di Pesapen. Pesapen itu wilayah Surabaya yang mana masyarakatnya itu Madura yang sangat fanatik. Nah, di situ Gus minta supaya Mama bisa menjalin hubungan kerjasama baik kan begitu, sehingga apa yang menjadi pemikiran Gus yaitu berbagi cinta kasih dengan membagikan hewan korban, baik itu sapi maupun kambing. Itu alhamdulillah diterima oleh Pondok Kasih, dan itu kami lakukan bertahun-tahun, berjalan sama Bapak Pendeta Edi ini kan gitu ya, sama Gus Edi, Ustadz Edi Sunarko ini. Nah, ini salah satunya waktu di Indrapura. Nah, ini kan Mama ngasihin sapi kan gitu untuk Gus potong di Indrapura, di masyarakat padat penduduk yang mana mayoritas masyarakatnya adalah orang Madura. Nah, itu kan Mama kudungan. Lah begitu kudungnya dibuka, ada yang bilang, "Lo kok kayak Cina?" katanya begitu. Saya bilang, "Memang Cina kan begitu." Lo nggak percaya? Terus bilang, "Waduh, alhamdulillah ada Bu Haji, ya ada orang Cina naik haji kan begitu." Ya kan? Nah, saya bilang ini bukan Bu Haji. Ini mama saya, mama angkat saya, Mama Hana. Dia orang Cina tapi kelahiran Surabaya dan beliau bukan orang Islam. Lah itu bilang, Bu katanya. Masa ada katanya orang Kristen kan begitu mau ngasihkan korban kan gitu loh. Yang taunya orang Madura, orang pinggiran itu orang Kristen ini jahat-jahat, bolone rondo kan gitu loh. Itu terlebih-lebih bagi masyarakat pinggiran. Dan waktu era Orde Baru, ini diperkuat lagi untuk menguatkan kekuasaannya. Partai ini dibagi. Partai Islam P3, ya, Partai Golongan Karya Golkar, dan partai nih wong kafir katanya gitu. Itu kalau di dalam mana ya? Partainya non Muslim itu ada di PDIP sama partainya anak-anak wong PKI. Lah itu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok para elit untuk mendulang suara. Yang penting jangan sampai PDIP waktu bukan PDIP, PDI menang kan gitu. Jadi ya kalau kampanye-kampanye Gus masih kecil itu ingat kan gitu. Jangan sampai deket-deket partai merah ini, partai ini wong kafir kan gitu. Partai ini wong anak-anak PKI kan. Lah mainstream inilah akhirnya dapat kami ubah setelah kami bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih ini. Keluar masuk ya ke Bondowoso, situ Bondo, Lumajang. Wih, ini benar-benar daerah Tapal Kuda. Meskipun ya dua wilayah ini bukan Madura, tapi masyarakat penduduknya adalah masyarakat Madura dan budayanya melebihi orang Madura. Di Bondowoso, situ Bondo, Probolinggo sampai ke Banyuwangi. Kami bergerak dengan Yayasan Pondok Kasih yang saat itu mendampingi Gus adalah Pendeta Edi Sunarko ini. Melakukan bakti sosial ya, melakukan apa? Pembagian hewan kurban, apapun yang dipunyai oleh Yayasan Pondok Kasih ini ya, Gus minta dan diberikan kepada Gus, kepada Bapak Pendeta Edi Sunarko ini untuk membangun jaringan bersama. Ya, untuk mengubah mainstream bahwa kita sesama anak bangsa, bahwa orang Kristen itu tidak sejahat apa yang ada di dalam mainstream kiai-kiai pinggiran, masyarakat pinggiran yang katanya boloni londo, ya kan? Kalau dekat orang Kristen mesti dibaptis, ya.
Lah hal ini mungkin Pak Yo sendiri kan sering dengar kata ya kan, dikit-dikit takut kristenisasi. Kenapa takut? Ya karena memang ada sejarahnya. Dan itu tidak dihapus dengan baik, kecuali kader-kadernya Gus Dur yang menghapusnya kan gitu. Yang lainnya justru isu SARA ini dimainkan. Kapan saatnya demi kepentingan? Contoh soal seperti di Ambon ya kan. Itu masyarakatnya padahal apa? Guyup. Cuman Islam dan Kristen di Ambon ini kan hampir sama. Dengan mudah sekali diadu domba kan begitu. Juga di Poso. Di Poso ini kan bisa dikatakan masyarakat pesisir ya kan. Ini adalah masyarakat Islam mayoritas kan gitu. Cuman pengusaha-pengusahanya ini banyak non-Islam. Lah di sini diadu domba wilayah-wilayah. Itu semuanya waktu zaman reformasi demi kepentingan kekuasaan yang sesaat. Nah disinilah kami bergerak dengan Yayasan Pondok Kasih untuk mewujudkan cita-cita luhur daripada pendiri bangsa ini. Bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini warisan dari leluhur kita. Yang mana Indonesia ini memang berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat. Nah, Founding Father ini mau mewujudkan Indonesia dengan kemerdekaannya ini, meskipun di dalam perbedaan, bagaimana kita dapat bersatu. Inilah yang kami lakukan bersama Yayasan Pondok Kasih berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah, dengan ini semuanya Jawa Timur khususnya bisa ya sekian persen itu kita minimalisir daripada isu-isu SARA yang ada ya. Sehingga alhamdulillah ya Jawa Timur cukup kondusif berkat kerja sama kami dengan Yayasan Pondok Kasih, dan Yayasan Pondok Kasih mengajak yayasan-yayasan Kristen yang lainnya seperti YKPMI, sampai ada Abalov, sampai ada Pastor Jason, sampai ada Mama Saron dari Hawaii. Lah ini diajak semuanya oleh Mama Hana ya untuk mewujudkan ya kebersamaan di dalam kebinekaan ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris apa? Unity in unity kan gitu loh ya. Meskipun kita ini berbeda tapi satu. Lah alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman Mama Hana yang memiliki pemikiran sama, yaitu mengasihi tanpa membedakan. Alhamdulillah itu semua telah berjalan 20 tahun ya. Dan bisa diikuti oleh teman-teman Gus Yaya yang lainnya. Gus membuka beda tapi mesra, dilanjutkan oleh yang lainnya. Gus buka di Bogor ya. Forum Anak Bangsa buka juga diikuti oleh Mukhlisin di Jember dengan Harmoni Cinta. Semuanya itu ya bukan kader-kader Gus masuknya, tapi Gus lah yang merangsang, mengajak mereka untuk mengenalkan. Sama kiai-kiai yang Gus sebutkan tadi, itu awalnya juga begitu. Melihat orang Kristen itu takut kan gitu loh. Karena itu tadi termainstream. Wong Kristen itu boloni londo musuh kan gitu loh. Ha? Di zaman Orde Baru ya. Gak boleh deket-deket orang Islam itu ke Partai Merah. Partai ini wong kafir, partai ini anak-anak EPKI. Saat kampanye ya, kiriman-kiriman dari Jurkamnas itu bicaranya begitu ya. Nah itu tadi. Alhamdulillah ada Yayasan Pondok Kasih bisa menjadi jembatan kasih, bisa menjadi jalinan kasih ya, yang mana miskomunikasi, misperseption yang terjadi antara umat Islam yang mayoritas dengan mayoritas kedua yaitu Kristen dan Katolik ini pernah benar-benar diadu domba, benar-benar pernah didivided et impera oleh Belanda. Ya, mungkin bagi masyarakat yang modern yang ada di tengah kota itu mungkin belum ada masalah. Tapi kalau kita lihat seperti di Madura, ya, di Tapal Kuda, di Banten Selatan, di Aceh, Sumatera Utara, di Minang, itu masih jangan harap ya kan sampai istilahnya ada gereja di desa kita itu ya kayak di Madura ini ya. Kalau kamu mau agama lain silakan ya. Kalau sampai agama Kristen jangan pernah nginjak lagi di kampungnya kan gitu. Karena saking musuhnya dulu, dan permusuhan ini terus dimainkan oleh para elit politik yang berkepentingan demi kekuasaan yang sesaat. Pertanyaan tadi kan hubungan antara Gus Soleh dengan Yayasan Pondok Kasih sudah sekitar 20 tahun ya. Ya. Pasti banyak tantangannya, baik tantangan dari internal, mungkin sama
saudara seiman Muslim atau bukan dari eksternal. Kira-kira tantangan-tantangan dan bagaimana Gus Soleh menghadapinya? Ya, namanya hidup itu ya mesti ada tantangan kan gitu ya. Apalagi namanya pejuang. Kalau kita takut terhadap tantangan, ya kita tidur aja di rumah kan gitu. Kita tidur aja, bangun tidur ada tantangannya. Bangun tidur kita butuh apa? Sikat gigi ya. Odolnya itu ada atau tidak. Kalau habis juga kita harus beli cari uang kan begitu. Apalagi kita menjembatani sesuatu yang memang sebelumnya ya pernah ada seakan-akan different and other kan gitu loh. Padahal kita satu bangsa, padahal kita satu kemah Ibrahim kan gitu. Seakan-akan kita ini dipisah, East and West kan gitu. Timur dan Barat. Padahal Kristen Katolik ya, Hindu Kristen Katolik ya sama Islam ini kan sama-sama dari Timur Tengah. Karena itu tadi miskomunikasi yang ada. Nah, tantangannya sangat luar biasa. Mulai dari keluarga sendiri, mulai dari warga masyarakat kampung. Itu tidak semuanya menerima. Tapi Gus tetap terus bergerak. Mengajak Mama Hana terus memberikan dukungan dan bantuan untuk mendekati orang-orang miskin. Di masjid tempat Gus aja terpecah dua. Sebagian itu memperolok-olok kan gitu loh. Najis, haram, ya bantuan dari Pondok Nurul Islam itu karena bantuan dari Pondok Kasih. Nah, teman Gus tetap aja lakukan. Begitu juga dari teman-teman Gus. Ya, ada salah satu contoh soal kiai dari Deresmo, tidak Gus sebutkan namanya. Wah itu musuh setengah mati. Wah, Gus boleh orang kafir, wis murtad itu kan gitu. Murtad tahu, keluar dari Islam kan begitu ya. Tapi Gus tenang saja. Gus datangi silaturahim waktu itu ada waktu Bapak Pendeta Edi, Pak Edi ya. Itu saya ajak silaturahim ke sana. Gus berikan bantuan. Wah, ini haram gak Gus? Gus jelasin. Nah, terus keduanya lagi Gus berikan kambing kurban ini yai dari Yayasan Pondok Kasih. Loh, ini wong Kristen kok ngei kambing kurban jalan. Nah, wong Kristen gak kurban yai, saya bilang gitu. Ya, ini Gus minta 10 kambing. Alhamdulillah sama Yayasan Pondok Kasih disampaikan kepada teman-temannya Gus dikasih. Dan salah satu kambing ini Gus ya kasihkan kepada yai. Kalau yai mau, ya Gus berikan ke yai untuk dipotong idul korban untuk santinya. Loh, ini bukan kristenisasi Gus kan ya? Saya bilang, ya bukanlah, kambing gak ada agamanya yai, saya bilang gitu. Gus Iin kambing ini sudah punya Gus, dikasihkan ke Gus, saya bilang gitu, memang dari Yayasan Pondok Kasih. Kalau Gus mau, yai mau, Gus kasih. Kalau nggak mau, saya kasihkan yai yang lainnya. Wah, kalau nggak ada kristenisasinya nggak apa-apa Gus, kalian dia gitu. Nah ini salah satu yang terjadi. Akhirnya karena udah kenal baik dengan Pak Edi, saya bilang kepada Pak Edi sering silaturahimi, kasih pandangan. Alhamdulillah kiai tersebut tadi yang dari Deresmo, pesantren Deresmo, menjadi akrab dengan Pak Edi, menjadi akrab dengan Yayasan Pondok Kasih. Banyak juga, termasuk di Lumajang, termasuk di Bondowoso ya, termasuk di Banyuwangi, ada Kiai Hanan itu ya. Kiai Hanan itu pas pendekar pasukan berani mati. Gus Dur kan gitu. Wah itu kalau ngerasain Gus luar biasa. Antae wong kafir iku, iku kiai murtad ya, kiai munafik, bilangnya begitu. Tapi apa yang menjadi tantangan tadi tidak Gus lawan. Gus datang silaturahim dengan Pak Edi, akhirnya terjalin hubungan baik ya. Alhamdulillah sampai detik ini baik ya dengan Yayasan Pondok Kasih kan gitu. Ini salah satu tantangan yang kami hadapi baik dari intern kampung, intern keluarga maupun intern teman-teman kiai. Tapi alhamdulillah tantangan itu tidak kita lawan dengan permusuhan, tapi justru kita dekati dengan kasih sayang. Alhamdulillah akhirnya bisa menerimanya. Ya, selanjutnya Gus.